Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan selalu berada pada diri kita masing-masing, kesehatan lahir wal batinnya, kekuatan iman, kekuatan keistiqomahan kita dalam keislaman, dan semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat berupa rezeki yang halal dan thayyibah untuk kita selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita. Rezeki yang halalan yang thayyibah sebagai modal utama kita untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan fitnah yang akhir-akhir ini sering kita dengar melalui media-media massa, baik secara online maupun secara tertulis, secara cetak, ataupun bahkan secara langsung di hadapan kita. Fitnah telah menjadi sebuah sarana penghubung bagi manusia, khususnya manusia Indonesia saat ini. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu, semoga video-video yang saya ungkap ini, terutama berhubungan dengan ayat yang berhubungan dengan fitnah ini, bisa menjadi penyadaran bagi diri kita sendiri, bagi introspeksi diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang suka memfitnah, apakah tidak. Yang pertama saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 yang berisi tentang prasangka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oh, you who believe, avoid much suspicions. Indeed, some suspicions are sins. And spy not, neither backbite or one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it. So hate backbiting and fear Allah. Verily, Allah is the one who accepts repentance, most merciful. Dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini menekankan bahwa prasangka itu sebaiknya jangan timbul di hati kita,
karena prasangka itu merupakan dosa, karena dia belum tentu kebenarannya akan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kita tidak tahu, sebaiknya kita diam saja. Ketika berita yang kita dengar itu masih samar-samar, jangan kita sebarkan kepada siapapun. Karena itu merupakan suatu pemberitaan yang belum jelas dan dia akan menjadi fitnah ketika kita menyebarkan berita yang kita sendiri belum tahu kepastiannya bagaimana. Dan fitnah itu lebih kejam daripada dosa pembunuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang memfitnah itu sama seperti orang yang telah membunuh orang lain. Dengan memfitnah karakter, kepribadian, serta ruang gerak orang yang kita fitnah itu, dia akan akan terbelenggu dengan sendirinya dengan omongan-omongan yang tidak benar di luarnya. Meskipun kita memahami banyak di antara kita menggunakan fitnah, menggunakan dengki dia, menyebarkan berita-berita bohong kepada kawan-kawannya demi mencapai tujuannya, demi meraih cita-citanya, demi menumbangkan yang mereka anggap lawan dengan cara menebar fitnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita mari introspeksi, apakah kita termasuk orang yang suka memfitnah untuk meraih tujuan kita? Kita coba menilai diri kita sendiri. Apakah kebohongan, fitnah, iri, dengki, dan menyebarkannya kepada orang-orang yang ingin Anda jatuhkan sehingga Anda bisa meraih jabatan yang Anda inginkan dengan menggunakan pola-pola itu? Yakinlah nanti suatu saat itu semua akan berbalik kepada Anda dan Anda akan merasakan hasil daripada fitnah yang telah ataupun sedang ataupun yang akan Anda lakukan tersebut. Nauzubillah. Mari para sahabatku terindah, hindarilah fitnah di antara kita, terpapar virus-virus fitnah, dan bahkan tak sedikit orang-orang yang memfitnah kita dengan segala tujuan dan intrik-intrik yang ingin mereka capai dalam meraih tujuannya. Fitnah menjadi kekuatan diri mereka dalam mencapai cita-cita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita kembali ke jalan yang benar, menghilangkan semua fitnah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan maupun yang masih dalam pikiran kita. Kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mulai daripada diri kita sendiri, pada anak-anak kita, pada istri kita, dan kalau bisa memungkinkan, mari kita ajak orang-orang sekitar kita untuk memusnahkan fitnah dalam diri dan pikiran kita masing-masing, sehingga fitnah dari pikiran dan hati kita akan pergi jauh berkat kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha keras untuk tidak memfitnah dalam mencapai segala apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang merestuinya, bukan dengan menggunakan fitnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.